Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi. Bapak Ibu Guru yang terhormat, pertama kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu Guru yang sudah lolos seleksi administrasi yang baru-baru diumumkan ya hari ini. Selamat untuk teman-teman yang lulus seleksi berkas ini. Nanti ketika dicek di akun SSCSN ya Bapak Ibu, bagi yang lulus itu kan tampil seperti ini. Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CSN 2021 Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sangga dan verifikasi sangga berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CSN. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan bahas apa sih langkah selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi nih. Ini perlu dipahami supaya Bapak Ibu memahami step-step selanjutnya. Jadi kita akan berdasarkan pada surat edaran dari BKN seperti itu. Dari BKN kita akan buka langsung edaran BKN tersebut. Ya, ini dia Bapak Ibu edaran dari BKN ya tentang penyusunan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021. Di edaran ini intinya adalah perubahan jadwal kemarin kan. Kemarin ada revisi penambahan masa pendaftaran Bapak Ibu. Di sini jelas tahapan-tahapan selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan seleksi administrasi. Saat ini Bapak Ibu nih sudah berada di step ini di pengumuman seleksi administrasi. Jadwalnya sih 2-3 Agustus, tapi khusus P3K Guru yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pendidikan ini memang sedikit agak lambat ya. Diumumkan hari ini per tanggal 10 ya. Per tanggal 10. Itu tidak masalah karena ternyata bisa dikatakan hampir semua ini lulus administrasi ya. Memang informasi yang kami dapat dari grup-grup ya, ada ya beberapa, tapi itu perlu dicek lagi kebenarannya. Pastinya hampir semua yang kami lihat itu dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, setelah ini Bapak Ibu, tahapan yang Anda lakukan adalah untuk yang lulus administrasi ini tinggal menunggu masa berakhirnya ini pengumuman pasca sanggahnya tanggal 15 Agustus. Tinggal menunggu sampai tanggal 15 setelah pengumuman pasca sangga untuk Bapak Ibu bisa login kembali ke akun SSCN-nya untuk mencetak kartu ujiannya Bapak Ibu. Nanti di kartu ujian itu akan ditampilkan juga kira-kira lokasi tesnya Bapak Ibu di mana. Nah, itu jadi menunggu pasca sangga jadwalnya ini 15. Jadi mungkin 16 Agustus itu sudah bisa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagi yang dinyatakan belum lulus administrasi ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum lulus, ini diberikan masa sangga entah seperti apa karena Kemdikbud ini kan agak lambat, 10 Agustus baru diumumkan, padahal masa sangga itu 4-6 Agustus saja. Nah, mungkin ada kebijakan karena memang dari Kemdikbudnya yang lambat mengumumkan seperti itu. Bisa nanti disanggah, dicoba menyanggah apa sih misalnya Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus, lantas Bapak Ibu memiliki pertimbangan atau alasan yang logis untuk dipertimbangkan, itu bisa disanggah Bapak. Itu maksudnya masa sanggah. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan alasan ketika dinyatakan tidak lulus sehingga ada kemungkinan untuk lulus seperti itu. Nah, nanti kita menunggu tanggal 15 Agustus untuk pengumuman dari sanggahan dari teman-teman yang belum lulus administrasi. Sekali lagi nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa ngecek jadwal ujiannya setelah mencetak kartu ujian. Jadi Bapak Ibu sabar-sabar dulu sambil memanfaatkan waktu ini, bisa sambil belajar berbagai macam soal seleksi P3K. Nah, selanjutnya setelah nanti Bapak Ibu mencetak kartu ujian itu akan ada jadwal tesnya juga. Untuk saat ini di edaran BKN ini belum ada informasi jadwal tes terbaru. Bisa jadi mungkin entah sama dengan pengumuman sebelumnya tentang jadwal tesnya atau direvisi juga. Untuk jadwal tes sebelumnya itu kami akan tampilkan juga Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal tes untuk P3K Guru. Ini belum, sekali lagi bisa jadi ada revisi penyesuaian tanggal lagi atau bisa jadi juga tidak ya. Jadi Bapak Ibu untuk sementara siap-siap di tanggal ini sambil menunggu informasi resmi dari BKN apakah memang tetap menggunakan tanggal ini atau diundur juga karena kan jadwal pendaftaran kemarin ditambah 1 minggu ya. Nah, jadi kalau di pengumuman BKN tadi tidak ada pengumuman jadwal tes berubah seperti itu.
kita tidak tahu ke depan. Jadi untuk saat ini yang masih berlaku ini Bapak Ibu, untuk ujian seleksi kompetensi pertama, nanti Bapak Ibu yang sudah lulus tes itu administrasi, nanti tes pertamanya itu dimulai tanggal 23 sampai 29 Agustus Bapak Ibu. Jadi antara rentang 23 sampai 29 ini Bapak Ibu akan tes. Nanti akan lebih detail nanti di kartu ujiannya, hari apa dan tanggal berapa. Nah, setelah itu bagi Bapak Ibu yang belum lulus nih, misalnya belum lulus di seleksi kompetensi 1, itu akan memilih kembali formasi. Ya, memilih kembali formasi, misalnya di sekolahnya kan sudah terisi misalnya, maka otomatis Bapak Ibu harus memilih sekolah lain. Jadi harus memilih formasi, itu maksudnya. Jadi tanggal 18 sampai 24 September itu waktunya. Baru setelah itu nanti tes kedua ya. Itu 6 sampai 12 Oktober waktunya. Tanggal 6 sampai 12 Oktober. Nah, misalnya Bapak Ibu belum lulus lagi, lantas kuota di sekolah tersebut terpenuhi, maka harus memilih lagi di sekolah lain nih Bapak Ibu. Itu tanggal 20 pemilihan formasi dulu 29 sampai 4 November. Nanti terakhir Bapak Ibu tes terakhir itu tanggal 15 sampai 21 November. Tapi tentu kita berharap Bapak Ibu hanya sampai di tahapan pertama ini saja. Amin ya. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan bisa sampai di tes pertama saja 23-29 Agustus itu sudah dinyatakan lulus seleksi, maka selesailah tahapannya. Artinya Bapak Ibu sudah aman, tinggal menunggu SK. Nah, seperti itu. Ya, jadi inilah jadwal-jadwal untuk sementara yang perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi kami uraikan kembali. Yang pertama, menunggu berakhirnya masa sanggah tanggal 15 tadi, baru nanti akan bisa dicetak kartu ujiannya di akun SSCN-nya. Di kartu ujian itu akan tertulis jelas tempat dan tanggal Bapak Ibu akan melaksanakan tes pertama. Seperti itu. Jadi nanti setelah itu Bapak Ibu sudah lulus, misalnya tes pertama ya sudah selesai tahapannya, tinggal menunggu pemberkasan untuk SK seperti itu. Tapi jika Bapak Ibu tidak lulus, maka Anda harus melalui tahapan-tahapan yang ini Bapak Ibu yang kami tampilkan ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk sementara manfaatkan waktu untuk belajar sebanyak mungkin materi P3K. Semakin banyak amunisi semakin baik. Baik, semoga bermanfaat informasi ini Bapak Ibu. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini, dan insya Allah akan sumber-sumbernya selalu valid dan terpercaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.